kisah saya tuh ketika itu diusir, saya pakai motor Supra masih ada, motor Supra 125, setiap malam ngunjali motor pindah dari Bukit ke Pak Jo. Nah, saya dulu pernah janji sama ibu saya. Janjinya, Mak, suatu saat anakmu ini akan membelikan rumah untuk Mama. Mas Aziz, assalamualaikum Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita salaman dulu. Salam komando. Siap. Salam komando granat. Wah, ngapa langsung ngomong granat ini ya? Alhamdulillah baru kesempatan hari ini. Kesibukan masih sibuk di bakso-bakso gitu. Oke, jadi teman-teman terima kasih atas undangannya ya. Nah. Hari ini Abang Endi, alhamdulillah kesibukannya aktivitasnya pagi itu ngurusin bakso, Bakso ya. malam alhamdulillah atas izin Allah dipercaya jadi ketua musola. Jadi Musola di mana tuh? di Jakabaring namanya Musola Al Firdaus. Jadi bentuknya seperti masjid tapi karena depan kita udah ada masjid kita jadi musola. Masya Allah, itu yang di dekat yang Tarbiyah. cabang yang Jakabaring. Masya Allah. Nah ini seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kami spill. Nanti kita akan mengundang karena kemarin ini ada triloginya. Wah, trilogi bukan hanya film. Kemarin kita sudah mengundang Bang Adit. Ya. Bang Adit tuh rumah makan gratis. Beliau pakai jalur langit juga tuh bisnisnya. Kemudian ada Mang Dayat. Mang Dayat ini ada hubungannya juga dengan bakso granat Mas Sajis ini ya. Yeah. Dan yang ketiga trilogi penutup dari trilogi. Wah, keren banget. Jadi acara ini penutupan akhir tahun ya. Betul, karena ini ada hubungannya juga dengan tema kita, apalagi di awal tahun 2024 yaitu perang 5 hari 5 malam. Oke, siap. Apa hubungannya sama bakso ya? Nah, kita nanti ikutin aja terus perbincangan kita. Mas Ajis, Ya. baksonya kalau bakso di Palembang bahkan di Indonesia ini banyak, betul. Bahkan ya hampir mungkin sudah di mancanegara juga banyak. Dan komunitas bakso apalagi di Palembang itu puluhan atau bahkan ratusan, benar nggak? Betul. Nah, terus apa sih yang membuat bakso granat ini khas gitu? Oke, Bang Endi. Jadi kita sebelum masuk ke bakso, Ya. jadi ada yang namanya sejarah. Jadi jangan lupakan sejarah ya. Jas merah. Jas merah gitu. Jadi bakso itu sebenarnya bukan makanan Indonesia. Bukan makanan Bukan Indonesia. Indonesia. Jadi walaupun masyarakat Indonesia pada umumnya makan bakso iya, ya. betul. Oke. Jadi dari negeri Tionghoa sebenarnya. Oh. Yang dibawa pada saudagar-saudagar Iya. gitu. Jadi ada anak yang bernama Mengbo. Mengbo. Namanya Mengbo. Mengbo. Dia itu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, oke. ibunya tuh pengen makan daging, tapi karena udah tua, jadi giginya itu nggak kuat gitu Iya. kan. Oh, iya. Jadi ya karena baktinya seorang anak, akhirnya si Mengbo tadi berusaha berinovasi ngelihat kue mochi. Jadi kue mochi itu yang dibulet-buletin. Iya, kue Akhirnya mochi. Mengbo tuh daging ditumbuk-tumbuk, dikasih tepung tapioka, dibikin bulet-bulet agar ibunya mau makan bakso. Akhirnya makanan tersebut dikasih kuah. Begitu. Ibunya suka, tetangganya lihat, akhirnya viral, terus dibawalah ke Indonesia. Nah, di Indonesia termasuk makanan favorit 5 besar. Jadi nomor 1 tuh sambal. Oh, sambal, ya. Oke. Nomor 2 sate. Sate. Nomor 3 bakso. Nomor 4 nasi goreng. Oh, seperti yang kata Barack Obama, bakso, sate. Iya. Nah, Jadi gitu ya. dan ini Bang Endi, berarti bakso itu marketnya itu luas, bukan makanan kuliner yang musim-musiman, bukan Ya, makanan ya. yang viral-viralan. Jadi Iya, dari musiman dulu, ya, gitu. Iya, dari dulu sampai sekarang makanan itu tetap eksis. Iya. Bayangkan satu gang saja, satu jalan itu berapa Iya. tukang bakso. Dan mereka itu rata-rata nggak ada tukang bakso yang bangkrut, rata-rata pindah tempat. Iya. Itu. Jadi bahkan pengembangan malah. jadi iya, jadi di Palembang sendiri ada namanya Paguyuban Bakso, PBSB namanya. Kemarin mengadakan makan gratis Iya. berapa ratus porsi, ribuan lah mungkin porsi. Iya. Nah, itu aja anggotanya sudah ada 350 tukang bakso. Iya. Satu tukang bakso bisa 2 atau 3 cabang. Nah, dulu tahun 2011 saya masih kuliah dulu di Amik Binar Sriwijaya semester 2. Saya baru memulai di situ. Jadi awalnya mengikuti seminar wirausaha dulu. Oh, jadi sebentar. Mas Ajis 2011 kuliah, tapi itu belum jualan bakso Belum. baru orang tua atau enggak Orang tua dulu beca di Oh, Raja Wali. oh Jadi gitu. dulu di Raja Wali beca,
ibu jualan jamu. Nah bapak ini dari dulu tuh suka ngangkutin para pedagang, salah satunya pedagang bakso. Akhirnya kalau apa ibaratkan kalau nggak ada penumpang, rewang nyuci mangkok segala macam. Nah disitulah lama kelamaan kan tukang bakso kalau pulang ke Jawa pasti 1 bulan, nggak pulang itu, tapi usahanya ngabisin duitnya. Gitu. Ya. Nah jadi dalam akhirnya, artian berhasil lah gitu ya. iya, dan akhirnya bapak itu diajarin resep bakso. Nah jadi awal mulanya saya bisnisnya bukan bakso. Jadi di seminar wirausaha itu yang nama judulnya masih ingat, cara cepat jadi pengusaha. Teman saya itu ada 2, satu cewek, satunya Dika. Nah, kita duduk paling nomor 2. Kita dengerin kalau pengen kaya itu salah satu jalannya ada jadi saudagar atau jadi pengusaha. Pengusaha gitu. Pada saat itu 2011 ya. Masih ngajar saya di Palkomtek dulu, sempat ngajar setahun di Palkomtek. Jadi di Amik apa di Bina? Saya kuliahnya dulu di Palkomtek dulu. Palkomtek. Habis Palkomtek setahun, saya ngajar di sana sambil kuliah. Oh, kuliah. Oh, ngajar dan kuliah. Iya. Oke. Nah, terus sekitar tahun 2011, sebelumnya bisnisnya aksesoris. Itu gagal. Terus bisnis lagi, bisnis baru makanan. Terus guru saya bilang, jadi saya dulu belajarnya seperti ini Bang Hendy. Saya nggak punya duit untuk ikutin pelatihan. Inisiatif saya adalah jadi panitia. Jadi ngangkutin laptop, proyektor, jemput ke bandara, pembicara-pembicara. Tapi itu tugas udah saya. izin ya, udah izin sama panitianya atau memang panitianya ikut di kepanitiaan kayak ya? jadi teman apa? Ya, udah teman ya. Kayak jadi apa ya? Volunteer gitu. Volunteer gitu. Iya. Yang penting saya bisa dekat sama pembicara gitu. Dan free. Dan free gitu. Jadi ilmunya bukan di kelas tapi di luar kelas. Justru yang paling banyak itu adalah di luar kelas. pada saat nyetir itu ya. Iya, jadi pada saat itu ada salah satu guru saya bilang kayak gini. Kalau pengen bisnislah yang bisnis yang relevan. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang dari dulu emang udah orang suka, termasuk pempek misalkan contoh. Dari dulu orang suka every time lah pempek itu. Pagi bisa makan, siang makan, malam makan gitu. Jadi ibaratnya kayak bisnis kopi gitu. Jadi bakso, kopi, pempek, apalagi kita di Palembang Bang Hendy. Dalam artian nggak segmented ya? Iya, Palembang itu ya apalagi kalau bukan kuliner yang ditonjolin. Pastinya. Ya kalau ke Lampung ya banyak wisatanya. Wisata, kalau Palembang ya makan gitu. Iya. Jadi dari dulu saya itu dekat sama Mang Dayat, ya udah tahu sejarah, ditelusuri, didalemin. Oh bakso itu adalah simbol cinta, ada simbol kasih sayang seorang anak ke ibunya. Maka dari itu Bang Hendy, yang makan bakso tempat saya adalah ibu-ibu, emak-emak semua. Gitu. Apalagi mungkin ditambahin narasi bosnya yang makan bakso di Mas Aziz ini orang-orang yang penuh cinta kasih. Nah gitu. Boleh. Nah ngomong-ngomong soal cinta kasih, di MBR juga nih penuh suasana cinta kasih. Salah satunya setiap tamu yang datang ke sini itu pasti minum kopi khas dari MBR. Biasanya dibawain oleh Bang Zakir. Ini Bang Zakir ini kalau nggak ada Bang Zakir satu hari aja nih goyang nih masjid. Tahu banget nih lagi batuk. Wah, kopi nih. Kopi kesehatan ini. Boleh diminum sambil diminum. Ini kopi bukan sembarang kopi, cakep. Oh, bukan pantun ya. Mantap ya. Hangatnya mantap ya. Ini kopi kesehatan juga. Dan juga di sini wah sudah ada juga ininya ya. Bakso granat Mas Aziz. Memang saya suka sejarah. Jadi dari tampilannya aja ini sejarah perang 5 hari 5 malam. Oh gitu. Gitu. Jadi yang insya Allah kita akan adakan nanti tanggal 1 sampai tanggal 5. Tapi tanggal 1 nanti kita pawai. Nah saya salah satu pencetusnya sama. Makanya dari itu saya suka sejarah dan suka yang perang-perangan aja gitu. Oh gitu. Oh makanya temanya tuh di bakso tuh bakso. Nah ya sekalian ya kita bahas. Ini kan tapi sebelum kita bahas ini saya tuh penasaran tadi Mas Aziz ngomong ada gratisan gitu ya. Oh paguyuban gitu. Nah yang saya tahu yang dalam mindset saya di otak saya tuh saya kan baru juga pindah di daerah Pak Jo. Saya di Soekarno-Hatta Mas Aziz. Oke, siap. Tetangga berarti ya. Everyday itu lewat bakso granat dan anak saya di SMA 11 otomatis everyday lah setiap pagi lewat bakso granat. Yang saya tahu Mas Aziz itu sering kali ada gratisnya. Iya. Ini dalam bulan ini gratis, bulan ini gratis apa nggak bangkrut nih? Itu pertanyaannya. Tapi semakin sering gratis kok
nih bakso makin melejit aja nih. Oke, jadi itu ada namanya Bang Endi. Iya. Big Why kita ngebuka usaha. Oh, Jadi dulu ayah saya itu punya ilmu nih. ini daging ya, Daging. bukan tetelan ya. Jadi Cincang nih, cincang. mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Saya pernah tahun 2011 kenapa saya memutuskan diri untuk berwirausaha. Salah satunya saya pengen mengangkat derajat orang tua. Jadi big why-nya itu buka bisnis. Jadi setiap orang tuh harus punya big why. Kenapa mereka harus buka usaha? Kalau kita nggak ada big why, kita buka nggak laku, tutup. Nggak ada alasan kita buat meneruskan ya? Iya. Jadi big why-nya harus dijelasin dulu. Big why kamu apa gitu ketika buka usaha. Ada orang big why-nya cuma untuk berbagi. Ada big why cuma untuk having fun aja ya. Iya, jadi dream, impian, harapan itu sama. Doa sama. Jadi doa, harapan, impian itu sama, Bang Endi. Jadi ketika kita punya dream, punya mimpi, kita listkan mimpi tersebut dan kita cari, oh mimpi itu mana yang big why, yang benar-benar saya pengen berusaha. Nah dulu ketika saya diusir tahun 2011 dari tempat kami jualan pertama kali itu Jalan Ogan, bukan di Pak Jo. Jualan apa tuh? Bakso. Jadi bakso pertama kali itu tahun 2011 kita di Jalan Ogan. Itu Mas Aziz sendiri? Iya, jadi waktu itu baru setahun ya, baru setahun itu langsung diusir orang. Mungkin karena kondisinya rame, orang itu nggak suka, ya udah. Oh, bukan karena, mohon maaf, Pol PP bukan? Bukan. Jadi orang lain. Iya, jadi yang punya kontrakan. Padahal kontrakannya itu masih 2 tahun. Nah, dari situ big way saya, oh gini ya kalau kita jadi orang susah. Jadi kita nggak boleh, ibaratnya ketika kita lagi dizolimi sama orang, kita malah berontak, nggak boleh. Kita buktikan dengan ya prestasi gitu kan. Ketika kita lagi zolimi, ya udah doa aja, ya Allah saya pengen buatin orang tua rumah. Nah pada saat itu saya berpikir, kalau saya ngajar gaji saya, mohon maaf ya, udah waktu itu segitu 2 juta gitu sebulan. Berapa? Itu guru saya bilang, berapa tahun lo punya rumah harga 350 juta? Hitung-hitungan nggak? Hampir 8 tahun Bang Endi. Gaji 2 juta, rumah harga 350. Nggak makan, nggak minum. Dulu belum punya misalnya pacar, ya nggak pacaran lah gitu. Itu pun nggak mungkin seluruhnya ini pasti dibagi-bagi lagi kan. Dan nggak mungkin 8 tahun, pasti akhirnya berapa belas tahun. Akhirnya saya jelek ini. Jadi pengusaha itu ada 2, by design atau by incident. Saya by insiden ya. Jadi ibaratnya the power of kepepet lah. Kata guru saya Mas Jaya Setiabudi itu. Betul. Wah ini situasi kepepet. Jadi kata orang tuh antara multitalenta dengan kepepet tuh beda-bedanya tipis banget gitu. Nah akhirnya pada saat itu saya bikin bakso ya dengan resep dari si bapak. Saya kombinasikan dengan pedas kota Palembang. Jadi pedas itu saya dapat dari behavior orang Palembang. Jadi pagi makan pempek, siang makan pempek, malam pempek, pempeknya siko, cukonya berirup-irup. Berarti orang Palembang suka dengan pedas. Nah pada saat itu bakso-bakso legend di Palembang kan banyak ini Bang Edi. Iya betul ya. Banyak kan? Banyak sekali. Yang enak juga banyak gitu. Mohon maaf saya tahunya bakso Granat itu newcomer juga termasuk untuk yang pada saat itu ya. Iya, jadi kita pernah ya setiap usaha itu ada masa jayanya ya. Dulu masa jaya saya 2013 sampai 2017 itu rame-rame dong. Ya, sekarang masa ekspansi itu. Jadi ibaratnya kalau dulu sudah merasa ya cukup lah. Cukup ya. Jadi guru saya bilang, Mas Jaya bilang katanya temukan angka cukupmu gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi ketika itu udah cukuplah 2 cabang gitu. Gitu. Nanti saya akan cerita kenapa saya bikin cabang lagi ya. Nah, tapi dari kisah saya itu ketika itu diusir, saya pakai motor Supra masih ada, motor Supra 125, setiap malam ngunjali motor pindah dari Bukit ke Pak Jo. Nah dari situ saya pas waktu di Jalan Soekarno Hatta ada di situ ada dulu sekolah jadi hotel sekarang. Iya. Nah dulu saya rumah saya di belakang itu. Oh di situ ya. Iya. Nah saya dulu pernah janji sama ibu saya. Janjinya, Mak, suatu saat anakmu ini akan membelikan rumah untuk Mama. Oh dulu belum punya rumah? Diusir, Bang. Oh yang tadi diusir tadi? Iya dari kos-kos kontrak. Kontrakan sekaligus tempat Bang, usaha ya. Jadi ngontrak di situ tempat tinggal, di situ tempat jualan. Kalau malam itu gelar tikar.
Oh, gitu. Tapi alhamdulillah saya disekolahkan di tempat-tempat yang baik kalau menurut saya. Dulu di MTS Negeri 2, di MAN 3 saya sekolah. MAN 3 saya jadi ketua OSIS. Oh, mohon maaf, ini dari latar belakang Bapak tukang beca. Iya, Ibu jualan jamu dulu. jualan jamu. Tapi sekali lagi mohon maaf, Bapak yang kategori grassroots itu pikirannya juga sudah besar lah untuk Iya, menjadikan anaknya kan tetap pendidikan Mas Ajis diutamakan untuk itu pun demand. Di MAN 3. Dalam artian kan pendidikan agama juga dipikirin oleh Iya. orang tua gitu. Sampai saya jarang pulang karena dari pagi sampai malam ya di sekolah. OSIS. Memang dari dulu kan memang aktif di organisasi. Oh. Kayak gitu. Iya, Jadi iya. Di OSIS ya gitu. Iya, di OSIS. Jadi sampai kuliah juga jadi ketua BEM juga waktu itu. Oh, jadi jiwa kepemimpinan leadershipnya juga Itu sudah. saya sering mungkin ini atas izin Allah ya. Ya. Setiap pemilihan tuh menang terus itu. Oh, bukan sombong ya. Bukan sombong gitu ya. Bagaimana kedengaran biar tidak sombong ya. Jadi Iya. setiap pemilihan tuh saya tuh Iya. qadarullah selalu menang gitu Iya, ya. jadi walaupun nggak nyalon, kadang ya Dicalonin ya? dicalonin gitu kan. Apa karena badannya udah besar kayak gini? Enggak. Mungkin ya dominan tadi. Oh, dominan. Jadi Iya. saya tuh senang dengan terlibatan Iya. organisasi. Itu senang Keorganisasian. gitu. Tapi balik-balik lagi Bang, usaha itu big way-nya apa? Nah, ketika sudah big Iya. way-nya ibaratkan sudah selesai, kita Iya. punya big way baru. Nah, dulu pengen beliin rumah udah. Terus misalnya pengen umrohin iya. orang tua udah. Karena Pengen kalau nggak ada big why nanti ketika ada permasalahan langsung down ya, Down langsung gitu. stop gitu. Iya. Tapi karena Mas Aziz punya menanamkan big why di awal, jadi apapun rintangannya tetap tetap kita jalan. jalan gitu ya. Walaupun tadi diusir segala macam. Jadi big way waktu itu sudah selesai itu tahun 2013. Big way untuk orang tua tadi. Big why pertama, Yaitu pengen mengangkat derajat orang tua. oke. Jadi pas waktu itu menang wirausaha muda mandiri tingkat nasional. Tingkat Pesertanya 4.372 mahasiswa pada waktu itu. Oke, ya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Basuki jadi juara 1 dan dapat hadiah 50 juta pada waktu itu. Mas Aziznya, Iya. masuk granat gitu. Nah, duit 50 juta itu untuk apa? Tambahan untuk beli rumah waktu itu. Ingat Masya banget. Allah. Ini duit nggak usah diapa-apain. Nggak tahu kenapa ibu itu kalau nggak salah sedekah 10 juta dari uang itu. Dari 50 itu. Iya. Jadi di Jawa itu bagi-bagi duit. Oh, bukan 2,5% lagi dong itu. Jadi nggak tahu kenapa ibu tuh bagi-bagi aja di kampung halamannya. Oh bukan, jadi ketika Mas Ajis menang itu kan uang Mas Ajis tuh dapatnya Iya, dikasihin ke ibu. Iya. Oh langsung dikasihin ke ibu. Iya, terus kita langsung pulang ke Jawa. Maksudnya dari Jakarta kita langsung Jawa, nggak ke Palembang dulu. Oh, Mumpung lagi ke Jakarta. Sedekah lah ya, sedekahan lah. Gitu Nggak ya. tahu, ibu pokoknya ya Mungkin karena udah nazar juga ya. seorang anak ya udah kasih aja ke ibu kan, mau diapain ya udah gitu. Udah ikhlas aja lah nothing gitu. tulus lah. Iya. Tapi ketika itu yang saya bikin bangga adalah waktu lomba itu yang hadir ada Bapak Budiono, Wakil Presiden, Presiden, Bapak Habibie, Masya terus ada Coki Sitohang, pokoknya artis-artis banyak Orang-orang waktu itu. hebat semua ya. Dan yang dipanggil itu anaknya, dan ibu menyaksikan di depan di gedung JCC kalau itu. Masya Allah. Anak tukang beca, ibu jualan jamu, bisa tampil, bisa menang. Itu rasa merinding. Inspiring banget tuh. Jadi mungkin sebelum diumumkan tuh dibacain dulu ya biodatanya bahwasannya ini Mas Ajis. Enggak ya. saya percaya Allah itu pasti ada jalannya. Masya Allah. Saya di depan WC itu pura-pura megang ini kayak piala. Pura-pura saya megang piala. Ah, Jadi sebelum menang tuh udah nyiapin gaya dulu. udah yakin ya? Udah yakin. Udah. Perlu juga keyakinan seperti itu ya? Iya, jadi ibaratkan kalau saya ikut lomba Iya. biasanya saya pengen jadi yang pertama. Kalau ikut seminar di depan. Kenapa? Tapi kan itu by proses Iya, Bang. iya. Saya nggak langsung bisa kayak gitu. Saya di OSIS, Oke. di kampus saya latihan presentasi beberapa kelas, yang teman-teman lain nggak latihan. Anak kuliahan kalau pertanyaannya kan pasti banyak. Nah, jadi sebelum lomba saya pura-pura penjurian. Oh gitu, gitu. Jadi orang lain pas waktu di Jakarta latihan presentasi, saya nyantai aja. Saya udah biasa. Udah nge-flow aja gitu Nah, ya. terus ternyata. basicnya yang pertama tadi, saya biasa ngikut orang seminar. Iya. Jadi udah ketika ala ada bisa kamu. jurinya nanya, ya anggap baik peserta seminar waktu itu kan. Baik, kita potong-potong dulu. Kita apa kata orang tuh di breakdown satu-satu. Siap. Yang pertama supaya ini daging semua nih, jangan sampai dagingnya kebanyakan jadi muntah gitu kan. Yang pertama ini untuk
untuk yang newcomer ataupun anak-anak muda usia-usia mahasiswa, yang pertama kalau untuk memulai satu usaha itu big why-nya dulu ditanamkan. Iya, betul. Yang kedua yang saya tangkap nih ya, yang kedua tuh do the best. Jadi jangan sekedar menjalani, yang penting jalan aja deh. Kayak Mas Ajis ini memang dari awalnya dia udah gimana untuk jadi yang terbaik. Sama halnya, satu hal yang sama dengan antara Mas Ajis dengan Ronaldo, gak ingin kalah, harus jadi yang terbaik. Ronaldo itu gak ingin kalah, dia latihan tuh dari subuh udah latihan. Mas Ajis juga orang pada saat latihannya di venue, Mas Ajis sudah lama latihan kan. Berarti untuk mempersiapkan 1 atau 5 menit presentasi itu persiapannya udah bertahun-tahun kan, seperti betul, itu. Bang Edi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah berbakti pada orang tua. Karena doa ibu tadi ya. Serem ini. Merinding. Next Mas, lanjut. Nah, jadi saya bilang tadi, pengusaha itu ada by insiden. Saya udah ngelakuin insiden 2013 pas pulang ke Palembang, diliput media banyak kayak artis. Wah, kemenang dong. Gitu ya. Dong. Itu makanya enaknya kalau jadi pemenang nomor 1 itu. Kayak di-expose apa pasti. di KDI, Indosiar apa segala macam ya. Iya. Akhirnya di situ viral 2013. 2013 ya. Dari 2 orang karyawan jadi 4 karyawan, jadi 8 karyawan, jadi 15 karyawan. Itu posisi dah 1 udah cabang. Di Pak Jo. Iya, Pak Jo. Yang tempat kecil itu SMA 11 itu ya. Dulu makan aja ngantri. Sekarang ada sepeda, jual sepeda di situ ya. Iya, warung iya. kecil. Dulu saya pengen punya outlet sendiri karena pernah terjadi diusir orang. Dan itu di situ nginep di situ juga. Dulu iya. Yang waktu pertama pindah di Pak Jo. Sekarang alhamdulillah yang di depan SMA 11. Dulu sampai sama temen tuh, warungku tuh di depan SMA 11. Enggak, samping SMA 11. Depan SMA 11, samping SMA 11. Atas izin Allah, depan SMA 11 ada tanah dijual. Nah, langsung kita beli. Wah, itu ya. Saya kan saya juga sangat mungkin sih ya salah satu saksi sejarah Mas Ajis. Karena waktu itu kan di kecil itu yang kecil itu bikin macet terus tuh. SMA 11 itu jam tertentu orang pulang sekolah macet. Tapi ini gara-gara ada Mas Ajis tuh tiap hari itu macet. Saya juga pernah korbannya sih. Kecil. Dan di situ ya di tempat kecil itu Mas Ajis sekeluarga. Waktu kan belum nikah kan? Belum. Sekeluarga tinggal di situ Tinggal juga. di situ. Karyawan? Awalnya karyawan pada pulang dulu. Oh, orang di sini, orang Palembang. Oke. Gitu. Jadi singkat cerita, alhamdulillah tahun 2017 kita udah ngumpul-ngumpulin duit, rumah udah ada nih di rumah untuk di tempat tinggal. Setelah menang 2013 dapat duit, kumpul terus dapat rumah di depan kantor lurah. Enak ya dengarnya, kumpul kayak ngumpulin ratusan. Karena ya gitu 9 dari 10 pintu rezeki ya dari saudagar ya. Jadi Usaha lah dari usaha gitu kan. Apalagi usaha kita ini ada big why-nya gitu kan. Tapi waktu itu Mas yang katanya ngumpul itu baru satu outlet. Yang di Pak Jo itu, yang di depan SMA 11 ya. Saya termasuk orang yang nggak buru-buru buka cabang. Ada teman-teman baru setahun buka 2, 3, 4 cabang. Bahkan baru buka cabang baru berapa bulan udah buka yang lain. Ya kalau dia bisnisnya udah bagus, STM-nya bagus ya nggak apa-apa punya. Why not ya? Gitu. Kalau tipikal kami itu ya karena kami bisnis keluarga, UMKM yang masih belajar, ya udah satu udah cukup gitu kan. Tapi sebentar, itu kan kata Mas, itu kan bukan bisnis turunan kan? Iya, tapi kan bisnis keluarga. Saya mulainya dari bapak, ibu, sama 2 karyawan. Mohon maaf, bapak kan aslinya tukang beca. Iya. Tapi bapak dapat ilmu resepnya dari orang-orang yang diangkutnya itu. Iya. Ibu mensupport. Jadi Mas Ajis juga ngelihat itu. Iya. Awalnya tadi bisnis apa tadi? Aksesoris. Akhirnya kecemplung juga di bakso dan lebih menekuni gitu ya. Terus? Tapi kan ibaratnya ini kan kita mulai satu keluarga. Sama keluarga. Jadi ketika waktu itu ya saya berpikir ya udah ibu sudah punya rumah. Alhamdulillah ya. Jadi udah pindah, rumah tuh gede tuh. Saya lihat tuh depan kantor lurah loh di pinggir jalan. Jadi alhamdulillah ya udah ini atas izin Allah mimpi-mimpi saya satu dikabulin. Terkabulkan. Dan itu by design. Bukan by insiden. Bukan by insiden lagi ya. Jadi ketika sudah menang, saya dapat pelatihan. Pelatihan saya ikut dapat dari penjurian itu. Lanjut saya ngambil lagi kursus 6 bulan di Bandung. Kursus apa tuh?
Young Entrepreneur Academy namanya, YA. Itu guru saya namanya Mas Jaya Setiabudi. Jadi beliau adalah seorang pengusaha yang bisa mencetak para pengusaha muda. Belajar di situ sebulan sekali, pulang ke Palembang belajar lagi. Nah sekarang kita by design. Beda. Tadinya fase pertama itu by accident. Yes. Fase kedua by design. Nah baru mulailah itu bakso granat Mas Aziz dengan warna hijaunya, dengan konsep militernya. Karena saya punya cita-cita dulu jadi tentara, nggak kesampaian. Karena saya tinggal mungkin tentaranya lebih condongnya ke Brimob ya. Jadi saya tinggal di belakang asrama Brimob, mainnya sama Brimob, main futsal sama Brimob. Gua pakai sendal jepit, dia pakai PDH gitu. Jadi every day setiap hari itu ngeliat gitu. Brimob Wah, ya. Keren ya latihan. Setiap latihan ngumpulin apa peluru-pelurunya. Saya jadiin. Terus main bolanya juga di lapangan sama Brimob lapangan itu ya? Brimob itu. Jadi iya. ketika itu punya mimpi gitu kan, pengen jadi, suka dengan atribut sebenarnya. Atribut militer, perang-perang itu suka. Helmnya gitu. Nah, jadi ketika belajar di Bandung, kenapa kalau produk itu bisa ditiru, tapi kalau value, positioning itu agak sulit ditiru. Artinya ketika ke tempat kita dipanggil komandan, hal yang membuat orang belum tentu bisa niru gitu. Iya. Kalau bakso banyak lah. Banyak lah gitu. Aku bikin bakso pedas mungkin 2-3. Sekarang 2017 ke atas, bakso pedas sudah di mana-mana. Iya, udah ada bakso granat, ada yang rudal, ada bakso setan segala macam. Jadi memang jadi yang pertama itu memang itu makanya enak jadi yang pertama tuh. Kita dikenang, kalau mau bakso pedas ke bakso granat Mas Aziz aja gitu. Karena udah lama gitu. Yang tertanam pertama. Jadi positioningnya tetap bakso pedas, tapi konsep yang kita miliki adalah dengan konsep militer. Jadi sekarang jadi apa namanya, binaan Kodam gitu. Padahal mungkin Kodam itu nggak ada program apapun untuk tukang bakso ya. Berhubung Mas Aziz mempopulerkan atribut-atribut tentara. Jadi binaan. Jadi waktu itu kalau nggak salah ulang tahun Kodam di Lanut, nah kita ngadain lomba makan bakso antar 3 matra, TNI Angkatan Udara, Laut sama Darat. Kita lomba makan bakso pedas. Sponsornya tahu nggak siapa jurinya? Siapa? Pak Herman Deru langsung. Masya Allah, keren banget itu ya. Bayangin loh. A1 Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya, jadi apa namanya? Berarti atensinya itu sampai ke situ ya? Iya, Pangdam itu ikut serta di itu lomba juga. Jadi ibaratkan itulah kalau kita berbisnis karena Allah, kita bisnis bareng Allah, Allah akan mudahin semuanya. Jadi big way-nya beda lagi ketika sudah punya A, punya B. Stepnya naik lagi nih ya. Naik lagi. Big way-nya apa ini gitu kan? Punya 2018 memutuskan menikah gitu. Menikah. Dari situ saya pikir, wah ini kalau kita nikah, kalau outletnya nggak dipisah, nanti keuangannya beda. Ya udah, Bismillah, yang dipajak uangnya untuk ibu. Jangan gitu. diotak-atik. Gitu ya. Kita buka cabang yang kedua yaitu di Bukit. Uangnya untuk istri. Di dekat Brimob juga kan? Iya. Akhirnya buka di dekat situ. Karena pernah diusir, gua harus comeback nih. Ngomong-ngomong, yang pemilik itu tahu nggak? Yang mana? Yang pemilik yang lama, yang mohon maaf pernah ngusir Mas Aziz. Udah pindah. Rumahnya udah dijual semua. Udah dijual ya. Itu makanya kita nggak boleh terlalu jahat dengan seorang. Nggak bisa dong Mas Aziz. Lu yang pernah ngusir gua dong. Nggak usah. Nggak boleh gitu kayak ya? gitu. Niatnya nggak gitu ya? Nggak gitu. Yang penting dia lihat di TV. Ini Mas Aziz yang dulu. Dia mungkin sempat ini rasanya yang pernah gua usir dulu ya. Itu. Tapi bisa jadi Mas Aziz kalau nggak diusir sudah nyaman. Iya. Bisa jadi kan? Iya, itu cara Allah. Semuanya qadarullah sebetulnya. Cara Allah itu. Iya. Dan Mas Aziz tidak pernah dendam akan masa lalu. Enggak, karena saya dari kecil memang dekat dengan masjid. Jadi dulu kalau azan jadi marbot masjid itu udah dari kecil. Jadi sama kalau yasinan saya paling senang itu dari dulu dekat sama bapak-bapak ketimbang saya di luar. Nah itu yang saya bilang tadi ya teman-teman, Mas Aziz ini selalu nggak hanya sekedar jadi pemanis aja. Kalau memang itu jadi nomor satu dan jadi bagian yang berpengaruh. Bukannya kata orang remahan rengginang aja di pinggir-pinggiran aja gitu ya. Jadi kalau yasinan, kalau misalnya ada acara-acara enak di depan. Makanya, makan juga makan duluan. Jadi ibaratnya teman-teman nunggu parkiran kita di depan. Makanya sama bapak-bapak di sana, Pak saya izin, saya pamit, saya hijrah ke Pak Jo, minta doanya.
Itu Itu sampai banyak yang kehilangan dong. sampai nikahan saya aja saya undang semua tuh yang tetangga dulu gitu kan. Karena dari dulu ya hidup itu kan cukup ya. Iya. Cukup untuk bayar sekolah, cukup Iya. untuk makan segala macam. Iya. Dan ibu saya itu pernah bilang suatu saat kalau anak saya kuliah, Iya. ibu tuh merantau ke Palembang itu dari tahun 95, Aslinya dari Jawa. Jawa. Saya lahir di Palembang, Bapak juga Jawa. Jawa. Oh, jadi dengan kata lain ya Mas Ajis berdarah Jawa ya. Jadi saya lahir tahun 91, Iya. sekarang masih 33 tahun. Iya. Nah, pas waktu tahun 91 langsung balik ke Jawa lagi. Di Jawa juga Bapak punya pondok pesantren. Jadi Bapak itu tuh ibaratkan dari sekian adik-beradik Bapak yang punya pondok pesantren, dia tuh anak nomor 1 dari 11 bersaudara. Ya namanya anak yang punya pondok ada yang bandel ya. Bandel dalam artian nggak mau ngurusin pesantren. Yang punya pondok tuh kakek ya? Iya kakek. Kakek. Jadi ibaratkan Bapak nggak mau ngurusin pondok, Iya, iya, iya. maunya jadi saudagar gitu kan. Iya. Dulu sempat terakhir punya 10 becak Bapak. Iya. Jadi Bapak itu dari satu becak bisa 10. Oh, gitu ya. Zaman dulu kan kendaraan dikit. Dikit ya. Orang nyetor. Jadi jiwa wirausahanya udah ada. Jadi dari selain sekedar narik sendiri juga ada beca sewaan juga Sewaan ya gitu. juga. Setoran gitu. Saudagar juga dong berarti. Iya kan, bos becak. Bos beca, iya. Naik level gitu Ya, kan. pun beca, tapi bos ya. Iya.